Halo teman ngoding, selanjutnya kita bahas modul reference. Ada sebuah masalah ya, yaitu ketergantungan dinamis. Dependency injection yang berbasis constructor itu sangat bagus ya defaultnya. Tapi bagaimana jika kita perlu memilih service mana yang akan digunakan berdasarkan sebuah kondisi saat aplikasi sudah dijalankan? Contoh skenario-nya misal kita mempunyai sebuah service yaitu notification service yang akan memutuskan apakah akan menggunakan email service atau SMS service berdasarkan preferensi pengguna ya. Misalnya pengguna bisa memilih email atau SMS yang didapatkan dari database. Menginjekkan semua kemungkinan service di konstruktor menjadi tidak efisien ya. Misal nanti juga ada mobile service atau WhatsApp service dan lain seterusnya, misal banyak jumlahnya. Jadi kita tidak mungkin menginjekkannya satu persatu ya menginjekkan semuanya satu persatu di konstruktor ya, karena akan jadi banyak dan kode tidak rapi ya. Solusinya kita bisa menggunakan modul ref. Modul ref itu adalah sebuah provider khusus yang bisa diinjekkan ke dalam kelas. Fungsinya untuk memberikan kita akses secara langsung ke dependency injection containernya Nest.js ya. Jadi seperti kita memiliki kunci utama untuk membuka gudang provider dan mengambil provider manapun yang kita butuhkan kapanpun kita mau. Jadi tidak harus melalui konstruktor ataupun melalui property injection ya. Dengan modul ref kita bisa mengambil atau resolve sebuah provider secara manual berdasarkan tokennya atau berdasarkan key-nya ya yang ada di provide. Sekarang kita akan praktik menggunakan modul ref. Kita akan membuat sebuah service baru yaitu notification service yang berfungsi mengirimkan notification menggunakan email service atau SMS service berdasarkan preferensi pengguna. Seperti ini implementasinya. Jadi di notification service kita akan menerima parameter modul ref dari Nest.js. Kemudian ada satu metode send notification yang menerima parameter message-nya, string dan tipenya atau email atau SMS. Kemudian cara menggunakannya nanti kita buat sebuah service, object service, email service yang kita ambil dari modul ref get service-nya, objeknya yaitu email service. Kemudian kita bisa menggunakan metodenya send email. Dan hal yang sama juga di SMS service. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikannya di konstruktor semua ya. Email service, SMS service, misal nanti ada mobile service, WhatsApp service dan seterusnya. Kita cukup panggil modul ref saja, kemudian baru kita panggil implementasinya di kodenya di sini. Misal kita butuh email service, kita panggil email service. Misal kita butuh SMS service, kita get SMS service menggunakan modul ref. Kita akan coba. Di sini kita akan membuat service baru yaitu notification service. Oke, kita sudah dibuatkan notification service. Di sini kita isi notification service-nya, constructor private modul ref dari Nest Core ya. Buat string, kemudian type-nya email atau SMS seperti ini ya. Kita akan mengambil email service dari modul ref. Sekarang kita belum punya email service dan SMS service ya, kita akan buat setelah ini. Sekarang kita akan buat email service dan SMS service yang implementasinya sederhana ya, hanya mereturn string email send message-nya atau SMS send message-nya. Kita akan buat Nest G service email lalu SMS. Nah, kita akan implementasikan satu persatu. Nah, service-nya seperti ini, kemudian SMS service-nya ya seperti ini ya. Sekarang kita bisa import di sini email service, di sini juga SMS service. Nah, seperti ini ya, sudah tidak ada yang error.
Lalu kita akan membuat notification controller yang akan menggunakan notification service untuk mengirimkan notifikasi ya. Kita buat notification controller terlebih dahulu. SG controller notification seperti ini. Kita sudah dibuatkan. Kita akan implementasikan controllernya seperti ini. Kita injekkan notification service melalui konstruktor. Kemudian kita kirim notification service berdasarkan query-nya ya nanti. Query message dan query type. Seperti itu. Kita akan coba di notification controller. Nah, di sini kita akan implementasikan seperti ini. Nah, kita akan implementasikan seperti ini ya. Import get-nya dari NAS-common, query dari NAS-common juga, notification service kita import. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mengirimkan notifikasi berdasarkan message dan type dari query-nya ya. Sekarang kita akan buat request-nya. Kita akan buat request baru di sini. Nah, kita copy terlebih dahulu. Kita beri nama modul ref. Di sini kita akan get apa tadi kontrolnya? Send ya. Notification send ya. Notification send. Dan dengan query misal message-nya hello dan type-nya pertama kita gunakan email. Oke, kita jalankan aplikasinya. Kita jalan, kita coba send request. Oh ya, di sini sebelum saya return ya, harusnya di sini di return. Jangan lupa untuk di return. Seperti ini, kita coba request ulang. Nah, sekarang datanya email sign hello. Karena di sini kita menggunakan tipenya email. Atau kita ganti SMS, misal kita ganti SMS, kita send. Sekarang SMS send hello. Nah, jadi seperti itu ya. Controllernya, kita mengirimkan message hello dan type SMS yang akan diterima oleh parameter di sini. Kemudian parameternya kita kirimkan ke method send notification. Di method send notification kita akan memutuskan type-nya apa. Oh, email. Jika type-nya email, kita panggil email service dari modul ref menggunakan method get. Atau jika bukan email, kita panggil SMS service menggunakan metode, kita ambil objek SMS service-nya menggunakan modul ref juga. Jadi misal nanti ada mobile service atau WhatsApp service atau lain sebagainya, bisa kita tinggal menambahkan di sini, tidak perlu mengubah di kode yang lain. Jadi seperti itu ya, penggunaannya lebih fleksibel. Tapi kita harus menggunakannya dengan hati-hati ya, karena modul ref itu adalah fitur tambahan ya, fitur tingkat lanjut. Kita hanya gunakan modul ref jika kita benar-benar membutuhkan resolusi provider yang dinamis ya, atau sedang membangun library yang kompleks di atas Nest.js. Jangan menggunakan modul ref jika tujuan yang sama bisa dicapai dengan dependency injection berbasis konstruktor biasa ya. Kenapa? Karena menggunakan modul ref itu dapat membuat alur dependensi menjadi kurang eksplisit dan lebih sulit dilacak ya. Karena kan kita tidak secara eksplisit menuliskannya di konstruktor. Kita menuliskannya di dalam metode-metodenya sehingga kurang eksplisit, sehingga sulit dilacak jika ada error. Dan constructor based injection adalah pilihan utama untuk kebanyakan kasus karena lebih jelas dan deklaratif ya. Jadi meskipun kita bisa menggunakan modul ref, gunakan secara hati-hati dan bijaksana. Tidak bisa kita menuliskan semuanya menggunakan modul ref. Jadi seperti itu modul ref di Nest.js.